Jantung Kelaya berdegup cepat. Kakinya terus mundur hingga mentok menyentuh kulkas. Bang, lirihnya mencoba menyadarkan Bara. Namun, tubuh besar Bara semakin mengimpitnya. Bara menggeram lirih, tangannya terulur menyentuh rahang Kelaya agar mendongak menatapnya. Jangan bermain-main dengan saya, Kelaya. Mati. Kelaya mati. Seharusnya ia dan Bintang tak keterlaluan mengisengi Bara. Sekarang, saat Kelaya berada di ujung tanduk, Bintang malah hilang entah kemana. Maaf bang, nggak sengaja, cicit Kelaya. Bara mengusap pipi putih Kelaya yang semakin pucat. Matanya jatuh pada bibir mungil yang seolah memanggil minta dibelai. Sialan, kenapa di antara semua wanita yang mencoba mendekatinya, Bara malah tergoda oleh gadis ingusan ini? Teman adiknya lagi. Saya tahu kamu sengaja, Kelaya. Bara melirik area selangkangannya yang basah. Kelaya pasti sengaja menumpahkan minumannya di sana. Pertanyaannya, kenapa Kelaya melakukan itu? Apakah gadis kecil ini tertarik padanya? Kelaya mengikuti arah pandang Bara. Pipinya merona, ia hanya berniat menumpahkan di paha Bara. Tapi malah meleset dan mengenai tepat di area terlarang lelaki. Bara menggeram. Ia meraih-meraih pinggang Kelaya dan mengangkatnya. Membuat Kelaya sejajar dengannya dengan punggung gadis itu bersandar pada kulkas. Kelaya memekik. Ia merasa semakin salah. Ia takut. Ia harus lari. Apalagi tatapan Bara semakin dalam menyorot dirinya. Bara, Kelaya. Apa yang kalian lakukan? Tenggelamkan Kelaya sekarang juga. Bintang kampret. Seharusnya sedari awal Kelaya tak menyetujui ide gila sahabatnya itu. Penasaran dengan kisah cinta mereka? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Badan lo tambah panas. Kelaya hanya pasrah ketika Bintang kembali meletakkan telapak tangan di dahinya. Sahabatnya itu bahkan lebih panik ketimbang Kelaya yang demam. Kita mampir di apart, abang gue ya, ay. Dia bilang dia ada di apart, tapi setengah jam lagi harus pergi ke rumah sakit. Bintang mengutak-atik ponselnya sejenak. Kita ke apart, abang gue ya. Dia bilang mau kau ngobatin Elo. Mata Kelaya terbuka, menggeleng pelan sebagai jawaban ajakan Bintang. Nggak mau, gue mau pulang ke rumah saja. Di rumah lo nggak ada siapa-siapa anjir. Mending ke apart abang gue daripada mampir ke apotik. Bintang menyimpan ponselnya ke dalam saku. Pak Maman, kita mampir di apartemen Bang Bara ya, Pak. Permintaan Bintang tentu saja langsung disanggupi oleh Pak Maman. Siap, Non. Ngebut ya, Pak, pinta Bintang. Sadar protesannya tak akan mempan, Kelaya akhirnya pasrah saja ketika 15 menit kemudian mobil yang mereka tumpangi akhirnya berhenti dan sampai di tempat tujuan. Pak Maman membukakan pintu belakang, membantu Bintang keluar dengan Kelaya. Lelaki parubaya itu memegangi Kelaya untuk sejenak sebelum kemudian melepaskannya ketika Kelaya telah bisa berdiri dengan baik. Nggak usah dipegangin, Bin. Gue bisa jalan sendiri kok. Gue takut lo pingsan, ay. Gue nggak sakit parah, gue cuman demam. Kelaya menjauhkan tangannya dari rangkulan Bintang. Namun, bukan Bintang namanya kalau tidak keras kepala. Dia tetap bersikeras merangkul Kelaya hingga sahabatnya itu menyerah untuk melepaskan diri. Di sekolah tadi, lo bilang lo pusing. Sudah nggak lagi. Sudahlah Non, kalau kata saya, Non Kelaya nurut aja sama Non Bintang.
Muka Non Kelaya nggak bisa bohong kalau Non masih pusing. Pak Maman mencoba menengahi. Nah itu, benar apa yang Pak Maman bilang. Lo nggak usah bandel nurut saja sama gue. Gue sebagai bestie lo akan menjaga lo dengan sebaik-baiknya. Kali ini, Kelaya tak lagi mencoba menarik tangannya. Gadis itu akhirnya menurut saja ketika Bintang membantunya berjalan masuki area apartemen. Kalau ada apa-apa, telepon Pak Maman ya, Non. Teriak Pak Maman di kejauhan. Siap, Pak. Jawab Bintang tanpa menoleh ke belakang. Kelaya menghela napas, dia merasa seperti orang sakit parah, padahal dia tak sesakit itu. Nasib punya bestie yang suka berlebihan ya begini. Tapi ada untungnya juga sih, Bintang sangat peduli dengannya. Abang lo beneran gak keberatan, kan ngobatin gue? Bintang berdecak. Lo tenang aja, meski kadang nyebelin, abang gue orangnya baik kok. Yah, Kelaya harap apa yang dikatakan Bintang benar. Karena menurut Kelaya yang jarang bertemu Bara, meski kelewat tampan, abang Bintang itu sedikit menyeramkan. Kelaya gugup bukan main ketika Bara membukakan pintu apartemen untuk mereka. Lelaki matang berusia nyaris 30 tahun itu telah terlihat rapi dengan kemeja berwarna biru langit. Lelaki itu sudah pasti siap berangkat ke rumah sakit. Tanpa berkata apapun, setelah membukakan mereka pintu, Bara masuk lebih dulu, membiarkan Bintang menutup kembali pintu apartemen. Lalu, lelaki itu menuntun mereka memasuki salah satu ruangan, yang ternyata merupakan sebuah kamar. Kelaya awalnya ingin mundur, tapi Bintang mendorongnya masuk. Menyeret Kelaya untuk duduk di sisi kasur. Bin, sebenarnya gue nggak harus diobati di sini. Di sofa depan pun gue juga nggak masalah. Kelaya berbisik pelan, takut Bara yang tengah mengambil stetoskop itu mendengar perkataannya. Kenapa, Sepertinya Bintang tak mendengarnya. Nggak apa-apa. Bara mendekat, dan jantung Kelaya seolah ingin melompat dari rongga dadanya. Terlebih aroma maskulin lelaki itu menggelitik hidungnya. Sudah sejak kapan kamu demam? Sebelum Kelaya menyahut, Bintang telah menjawab lebih dulu. Sebenarnya sejak datang ke sekolah dia sudah demam bang, tapi cuma demam ringan. Terus, dia maksain ikut mapel olahraga dan malah berakhir seperti ini, katanya panjang lebar. Oh iya, dia juga ngeluh pusing, bang. Dalam hati, Kelaya bersyukur Bintang menjawab pertanyaan kakaknya. Sahabatnya itu kadang suka berperan seperti seorang ibu untuknya. Aduh, aku kebelet pipis. Tiba-tiba saja di tengah kegiatan Bara memeriksa Kelaya, Bintang nyeletuk. Gue ke toilet dulu ya, Ai. Bang, titip sahabat aku ya, bang. Kelaya sempat memberikan tatapan protes pada Bintang yang siap meninggalkannya. Tapi sahabatnya itu malah memberikan 2 jempol. Titip, Kelaya ya, bang. Hanya itu balasan Bara. Untuk sejenak, kamar itu hening setelah kepergian Bintang. Kelaya memalingkan wajah, agak tak sanggup bersitatap langsung dengan wajah Bara yang terlalu dekat dengannya. Beruntung, lelaki itu tak mengatakan apapun, bahkan saat meresepkan obat untuk Kelaya, lelaki itu hanya diam. Sebaiknya kamu makan dulu sebelum minum obat, saya sudah pesankan bubur. Minta Bintang untuk mengambilnya ketika makanan itu sampai. Wajah Bara terlihat sedikit melembut ketika mengatakan hal itu. Lalu lelaki itu mengambil tas hitam di atas sofa. Kamu boleh istirahat di sini sampai baikan. Saya akan pulang malam. Setelah itu,
Bara meninggalkan kamar begitu saja. Menyisakan Kelaya yang mematung menatap pintu kamar yang tertutup. Dalam hati Kelaya bertanya-tanya, kenapa Bara mengatakan hal itu? Kelaya tak perlu beristirahat di sini, dia akan langsung pulang begitu Bintang keluar dari toilet. Ngomong-ngomong, kenapa sahabatnya itu begitu lama hanya untuk sekedar buang air kecil? Mengingat betapa menawannya seorang Bara, Kelaya menyayangkan dalam hati. Abang gue itu gay, ay. Dia nggak tertarik sama perempuan. Begitu kata Bintang, beberapa bulan lalu ketika Kelaya iseng bertanya apakah Bara punya pacar. Jujur saja, ketika mendengar hal mengejutkan itu, Kelaya tak langsung percaya. Namun, karena Bintang beberapa kali curhat soal keluhan mamanya yang selalu ditolak Bara ketika mengenalkan perempuan. Sedikit banyak Kelaya jadi percaya apa yang Bintang katakan. Abang gue mana, ay? Pertanyaan Bintang membuyarkan lamunan Kelaya. Ia menekuk bibirnya melihat wajah tanpa dosa Bintang. Dia sudah berangkat ke rumah sakit ya? Lo berak ya? Bukannya menjawab, Kelaya malah balik bertanya. Bintang meringis, iya hehe, tiba-tiba gue sakit perut. Lalu ia mendekati Kelaya dan mengulurkan tangan. Lihat obat yang dikasih abang gue dong, ay. Kelaya memberikannya. Ngomong-ngomong, gue tadi dengar, kata abang gue lo disuruh istirahat di sini dulu ya sampai baikan baru boleh pulang. Iparan pala lo, abang lo nggak mungkin suka sama gue. Bintang tergelak. Iya juga sih, tapi meski nggak pernah tertarik dengan wanita, abang gue juga nggak pernah dekat sama laki-laki. Gue yakin lo paham maksud gue. Tentu saja, Kelaya paham maksud Bintang. Mungkin abang lo nyembunyiin pacarnya, tebaknya asal. Bintang memelotot. Mungkin. Wah, kayaknya gue harus laporin ke mama. Bin. Gue nggak serius. Bintang nyengir lebar. Bercanda, ay. Tak lama setelah itu bel apartemen berbunyi. Bubur untuk Kelaya telah sampai. Bintang menemani Kelaya menghabiskan buburnya sambil nonton TV. Gadis periang itu bahkan telah mengeluarkan beberapa buah dari kulkas Bara dan memakannya dengan lahap. Kelaya sempat mengajak Bintang pulang, tapi gadis itu menolak dan mengatakan tak akan pulang sebelum menghabiskan persediaan makanan Bara. Kelaya mengalah, toh kepalanya masih pusing. Maka dari itu, ia merebahkan diri ke atas sofa. Niat hati mengistirahatkan diri setelah meminum obat dan menunggu Bintang kenyang. Namun, Kelaya malah ketiduran. Bintang yang melihat Kelaya telah tertidur mendekat, memanggil beberapa kali, tapi tak ada sahutan. Bibirnya tanpa bisa dicegah tersenyum lebar, lalu ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan. Untuk Abang Gay. Bang, aku titip sahabat aku ya. Dia tidur dan aku nggak tega buat bangunin. Aku ditelepon mama disuruh pulang, katanya penting. Aku titip Kelaya ya, Bang. Jagain baik-baik. Bintang kembali mengantongi ponselnya dan menatap Kelaya. Bintang kembali mengantongi ponselnya dan menatap Kelaya. Maafin gue, ay. Gue cuman sedang berusaha jodohin lo sama abang gue. Jangan marah ya besti. Setelah itu, ia menyelimuti Kelaya dan pergi meninggalkan apartemen Bara. Ia sama sekali tak peduli kalau Kelaya bisa saja mengamuk karena telah ditinggalkan sendirian. Mata Kelaya mengerjap pelan menatap langit-langit berwarna putih. Beberapa detik berlalu, gadis itu tak bergerak sama sekali. Sayup-sayup telinganya mendengar gemercik air. Sebentar, gemercik air. Masih dengan nyawa belum terkumpul sepenuhnya, Kelaya bangkit dengan ogah-ogahan.
Badannya masih lemas dan ia sepertinya ketiduran di sofa. Mata Kelaya Kontan terjaga sepenuhnya ketika menyadari ia tak sedang berada di sofa. Ia kini berada di kasur, di kamar Bara. Kenapa Kelaya bisa berpindah ke sini? Bintang memindahkannya? Ah, tidak mungkin. Bintang? Tak ada yang menyahut selain suara gemercik air dari kamar mandi. Bintang sedang mandi? Tidak mungkin, orang yang lebih sering mandi sekali sehari seperti Bintang rela mandi malam-malam. Bintang? Lagi-lagi tak ada jawaban. Kelaya mulai menebak-nebak, pikirannya bahkan telah melayang jauh. Bisa saja yang di kamar mandi itu Bara. Kakaknya Bintang itu pasti baru pulang dari rumah sakit dan mandi. Lalu yang memindahkan Kelaya ke kamar ini pun Bara, alasannya. Disuruh Bintang. Kelaya menjentikkan jari. Ia bangga pada otak pintarnya. Gadis itu turun dari kasur, ia akan mencari Bintang di luar. Sahabatnya itu pasti masih menonton dan makan-makan. Ceklek. Kaki Kelaya yang baru turun dari tempat tidur mendadak membeku. Kepalanya Kontan menoleh ke arah pintu kamar mandi. Benar saja, dengan rambut basah dan hanya dibalut handuk sebatas pinggang, Bara keluar dengan santai. Matanya bersitatap dengan Kelaya beberapa detik sebelum sang gadis lebih dulu memutus kontak mata. Gila, gila, gila. Abangnya Bintang hot banget. Meski hanya menatap sekilas, Kelaya masih sempat melihat otot-otot liat di tubuh Bara. Duh, ganteng sih, tapi suka sesama batang. Kamu sudah bangun rupanya. Suara maskulin itu menggelitik rungu Kelaya hingga ia salah tingkah untuk sesaat. Tangannya menggaruk kepala yang sama sekali tak gatal. Matanya menatap ke sembarang arah, pokoknya tatap apapun selain mata Bara. Kelaya takut hilaf. Bang. Anu. Bintang men. Tanpa aba-aba telapak tangan Bara mendarat di dahi Kelaya. Dinginnya telapak tangan Bara yang sehabis mandi membuat Kara mematung. Pun, wangi harum sabun dari tubuh Bara membuat Kelaya betah untuk berlama-lama menghirup aroma memabukkan itu. Bagaimana keadaan kamu? Bara menatap tepat di mata Kelaya yang kini menatap matanya. Sudah baik kan? Mencoba menormalkan jantungnya, Kelaya menjawab setenang mungkin. Sudah mendingan bang, makasih sudah diobatin. Bara tersenyum kecil. Ia telah menarik tangannya kembali. Sama-sama. Ngomong-ngomong, Bintang sudah pulang duluan, dia. Pulang duluan? Kontan saja Kelaya memotong perkataan Bara. Dasar teman kampret. Tega sekali Bintang meninggalkannya di apartemen lelaki dewasa, berduaan pula. Kalau tiba-tiba ada setan penggoda bagaimana? Bintang pulang duluan, bang? Iya. Enteng sekali Bara menjawab. Dia ditelepon mama disuruh pulang, tapi dia nggak tega bangunin kamu. Jelas Bara dengan singkat. Lelaki itu kemudian berjalan ke arah lemari, mengambil sembarang baju. Kelaya yang awalnya mengikuti pergerakan Bara lekas memalingkan pandang. Aku pulang juga deh kalau begitu. Lekas-lekas ia berdiri. Tidak mungkin Kelaya duduk tenang di kasur menunggu Bara memakai baju, kan? Meski pemandangan itu menggiurkan, Kelaya memilih untuk melarikan diri demi keamanan jantung. Saya antar. Bara menoleh, menghentikan Kelaya yang siap membuka pintu kamar. Kamu tunggu sebentar ya, setelah saya pakai baju saya antar kamu pulang. Jangan kemana-mana. Kelaya sempat ingin protes, tapi melihat tatapan Bara yang agak menyeramkan, Kelaya akhirnya menurut. Bintang. Woi,
Anjir, ngapain lo malah ninggalin gue di apart abang lo? Tak perlu menunggu lama, balasan dari Bintang datang. Hehehe, abang gue pasti sudah bilang alasan gue ninggalin lo, kan? Karena nggak tega bangunin gue. Lo harusnya lebih nggak tega ninggalin gue sendirian di apart abang lo. Kalau gue kenapa-kenapa gimana? Abang lo laki ya Bin, kalau lo lupa. Abang gue nggak suka cewek, sudah tenang saja. Lagi pula ini ya, kayaknya dia sudah nggak N4 full lagi gara-gara keseringan lihat punya cewek. Hah? Abang gue dokter Obgyn, kalau lo lupa. Kelaya menepuk dahinya. Iya benar-benar lupa. Abang gue mana ay? Lo lagi sama abang gue di kamar ya? Sembarangan. Gue lagi di depan TV, nungguin abang lo ganti baju. Katanya dia mau nganterin gue pulang Bin. Padahal mah, nggak usah, gue bisa pulang sendiri pakai ojol. Terima saja kali, ay. Jarang-jarang lo abang gue baik. Gue nggak tega, abang lo pasti capek abis pulang kerja. Dia nggak kenal kata capek ay. Udahlah, iyain saja. Siapa tahu lo bisa PDKT sama abang gue. PDKT dengkul lo. Dia nggak bakal mau sama bocah kayak gue. Coba saja dulu ay, siapa tahu kita bisa jadi iparan. Ogah, mending gue PDKT sama si anak baru. Peluang jadiannya lebih besar. Masalahnya dia nggak tertarik sama lo. Udahlah mending sama abang gue. Lo nggak lihat dia perhatian banget sama lo? Dia baik lo, peka banget lagi. Bin. Seperti yang lo bilang, abang lo nggak suka cewek. Gue nggak mau. Gue. Kelaya? Buru-buru Kelaya menutup ponsel ketika menyadari Bara tak jauh berada di belakangnya. Untuk sesaat ia terdiam melihat Bara yang tampak berbeda dengan kaos berwarna kaki dan celana putih. Sebelum-sebelumnya, Kelaya selalu melihat Bara menggunakan kemeja. Itu pun, mereka hanya bertemu tak sengaja, entah ketika Kelaya main ke rumah Bintang. Atau ketika menemani sahabatnya itu mengantarkan makanan ke apartemen abangnya. Kalau dilihat-lihat, Bara tak tampak seperti pria dewasa berumur hampir kepala 3. Dalam tampilan santai seperti ini, lelaki itu masih terlihat berumur 25-an. Tak lebih dari itu. Kelaya? Oh, iya bang. Masih pusing. Saat Bara mendekat, refleks Kelaya memundurkan tubuh. Sudah sehat kok, bang. Tapi, sebenarnya abang nggak usah repot-repot nganter aku bang. Aku bisa pesan ojol. Kamu perempuan, nggak aman pulang naik ojol, tegas Bara. Lelaki itu bahkan telah lebih dulu menyambar kunci mobil sebelum Kelaya protes lebih banyak. Saya saja yang antar kamu. Ayo. Menyerah, Kelaya akhirnya melangkah patuh di belakang Bara. Sesekali matanya akan menetap kepala lelaki itu dari belakang. Ia tak pernah benar-benar memperhatikan Bara. Tapi sekarang Kelaya sadar, perbedaan tinggi mereka ternyata kentara sekali. Kelaya bahkan hanya sampai dada Bara. Bagaimana bisa orang-orang tumbuh dengan cepat sedangkan Kelaya segitu-gitu saja? Bahkan Bintang lebih tinggi dari dirinya. Aduh. Saking tak fokusnya, Kelaya berakhir menghantam dada Bara ketika lelaki itu berbalik tanpa aba-aba. Tangannya mengelus jidatnya yang terasa sakit, itu dada apa batu? Kenapa keras sekali? Omelan dalam hati Kelaya terhenti ketika tangan lain mendarat di jidatnya. Menggantikannya mengelus dahinya yang sebenarnya sudah tak lagi sakit. Sorry, are you okay?
Sedikit menunduk, Bara mengelus dahi mulus Kelaya. Menyadari betapa kecilnya Kelaya membuat Bara sedikit membandingkan dengan Bintang, adik menyebalkannya yang beberapa jam lalu menitipkan bocah ini padanya. Apakah gadis ini benar-benar seusia Bintang? Kenapa ia kecil sekali? Kelaya berkedip lambat lalu memalingkan wajah, membuat tangan Bara yang masih mengelus dahinya menggantung di udara. Udah nggak apa-apa bang, tadi aku melamun. Maaf. Bara tersenyum kecil, sedikit gemas dengan gadis di depannya. Ia lebih sering menghadapi kebarbaran Bintang, berhadapan dengan Kelaya seperti memberinya angin segar. Mungkin, sebaiknya Bara punya adik baru lagi. Tapi mamanya sudah terlalu tua untuk punya anak, nanti yang ada Bara yang disuruh cari istri. Itu masalah besar, dengan keadaan Bara saat ini, ia tak yakin pernikahannya akan berakhir baik-baik saja. Menahan tangan ingin mengelus kepala Kelaya, Bara akhirnya menarik tangan gadis itu. Saya takut kamu jatuh, pegangan sama saya saja, ya? Kalimat itu sejatinya bukan pertanyaan, sebab selesai bertanya, Bara langsung menarik Kelaya keluar dari apartemennya. Lelaki baru melepaskan pegangan mereka ketika ponsel Kelaya berbunyi nyaring. Iya, halo Ma. Sayang, kamu masih di rumah Bintang? Suara Mama Kelaya terdengar lembut di seberang sana. Teman Kelaya itu bisa dihitung jari dan yang paling akrab hanya Bintang. Bukan sekali dua kali lagi papanya menjemput Kelaya dari rumah Bintang sepulang sekolah. Jadi kalau Kelaya belum pulang, orang tuanya pasti berpikiran Kelaya di rumah Bintang. Iya, Ma. Dalam hati Kelaya meminta maaf kepada mamanya karena berbohong dan menyia-nyiakan kepercayaan mamanya. Kamu menginap di rumah Bintang dulu ya? Mama Papa mau berangkat ke rumah sakit, nenek kamu jatuh ke kamar mandi. Nenek masuk rumah sakit. Nenek. Nanti Mama kabari lagi ya sayang, kamu jangan khawatir, nenek pasti akan baik-baik saja. Oh iya, titip salam untuk Mama Papa Bintang ya sayang. Jangan ngerepotin mereka. Siap, Ma. Panggilan diputus dan Kelaya menatap ponselnya dengan sedih. Ia harap neneknya baik-baik saja. Meski nenek tua itu kadang membuat Kelaya emosi, Kelaya tetap saja sayang. Menyadari Bara yang masih setia menunggunya, Kelaya menghela napas. Nggak jadi pulang bang. Aku. Mau kamu nginap di sini? Ya. Maksud Bara, lelaki itu menawari Kelaya menginap di apartemennya. Yang benar saja. Kenapa lo malah nolak diajak nginap sama abang gue sih, Tanya Bintang tak habis pikir. Secara, ini Bara loh, Bara. Abangnya Bintang yang sering dibangga-banggain mamanya dan jadi incaran para ibu-ibu arisan. Kenapa Kelaya malah menolak kesempatan bagus itu? Lah, kalau malah tanya kenapa gue nolak, sih? Kelaya lebih tak habis pikir lagi dengan respon Bintang ketika ia curhat mengenai Bara yang menawarinya menginap. Jelas gue tolak lah, Bin. Kalau terjadi apa-apa sama gue gimana? Kalau pulang-pulang gue nggak perawan ting-ting lagi, gimana? Lebih tepatnya, bagaimana kalau Kelaya hilaf? Bara itu terlalu menggoda untuk dianggurin. Bagus dong. Kontan saja Kelaya menoyor kepala Bintang. Bagus dari mananya? Bintang tertawa nyaring. Terlebih ekspresi ngeri yang ditampilkan Kelaya makin-makin membuatnya terbahak. Ya baguslah. Gue bakal dapat ponakan, plus ipar besti sendiri. Kelaya mendengus. Ia merebahkan badan di samping Bintang yang bersandar di headboard kasur. Kelaya telah selesai mandi dan memakai kaos milik Bintang. Perbedaan tinggi mereka yang lumayan membuat kaos oversize Bintang kian kebesaran ketika dipakai Kelaya. Bahkan sampai menutup setengah pahanya.
Beginilah nasib kalau menginap tanpa persiapan. Kelaya yang tak mungkin meminjam underwear Bintang, akhirnya memakai celana dalamnya lagi, minus bra. Kelaya tahu ini jorok, tapi ia terpaksa. Dan, berhubung tak baik tidur dengan memakai bra. Jadi Kelaya tak mempermasalahkan payudaranya menggantung tanpa penopang. Paling yang melihat putingnya ngejiplak hanya Bintang. Tak masalah. Lo pengen banget ya, Bin kita iparan. Tanya Kelaya setelah beberapa saat hening. Pasalnya Bintang tak sekali dua kali nyeletuk ingin iparan dengan Kelaya. Sahabatnya itu sering berkata demikian, meski sambil tertawa dan dengan nada bercanda. Yang ditanya malah cengengesan sambil membalas tatapan Kelaya. Ya pengenlah, Bin. Siapa sih yang gak mau iparan sama sahabat sendiri? Emang lo gak mau iparan sama gue? Pertanyaan Bintang membuat Kelaya berpikir. Iparan sama Bintang, jadi istrinya Bara dong. Lo gak mau begitu sama abang gue? Abang gue ganteng loh hai. Gak usah diragukan lagi kegantengan seorang Bara Adi Pratama. Gak jarang cewek-cewek pura-pura sakit cuman ingin diobatin abang gue doang. Lah, elo. Malah mau ngehindar diobatin abang gue. Aneh, deh. Kelaya menghela napas, bukan tidak mau diobatin Bara. Dia hanya takut mengganggu jadwal dokter tampan itu. Dan ngomong-ngomong soal Bara, lelaki itu tak kembali ke apartemen setelah mengantar Kelaya untuk menginap di rumah orang tuanya. Orang tua Bara maksudnya. Lelaki itu menginap di sini. Begini ya Bin. Sejujur-jujurnya, sebagai seorang cewek normal, gue maulah punya suami kayak abang lo. Yang jadi masalah adalah abang lo. Dia nggak suka cewek. Itu masalah besar yang sering Bintang keluhkan, bukan hanya Bintang. Orang tua Bara pun sering mengeluh hal yang sama. Lo sendiri yang bilang dia gay. Bintang memijit kepalanya yang tiba-tiba berdenyut. Bin, jangan-jangan abang lo sebenarnya punya cewek, tapi dianya saja yang nggak ngenalin ke orang tua lo. Bisa jadi, kan? Bintang menoleh dramatis. Lo ngeraguin jiwa detektif emak gue. Satpam komplek punya pacar baru aja emak gue tahu. Apalagi masalah abang Bara. Emak gue punya banyak teman di rumah sakit tempat abang gue kerja. Jadi gerak-gerik abang gue, mak gue pasti tahu. Tubuh Bintang perlahan ikut rebah ke atas kasur. Bibirnya cemberut dan memeluk perut Kelaya. Lo bantuin gue dong, Masa ya gue santuy-santuy saja sampai abang gue ngenalin cowoknya ke rumah ini? Bisa jantungan emak bapak gue. Heh, sembarangan. Bintang kalau ngomong suka nyeremin. Sebelum abang lo benar-benar kegep nggak senonoh sama cowok. Abang lo masih berpotensi normal, Bin. Lo harus optimis. Begitu ya, Kelaya mengangguk. Kalau begitu, lo mau bantuin gue nggak, Demi kebaikan bersama ini. Alis Kelaya mengerut. Entah kenapa, ia berfirasat buruk. Bantuin, apaan? Hehe. Yang ditanya malah cengengesan. Bantuin ngebuktiin kalau abang gue masih normal, Mau ya? Ya mau ya? Please, nggak bakal yang macam-macam kok caranya, lo tenang saja. Diguncang-guncangnya tubuh Kelaya dengan nada penuh bujukan. Gue nggak tahu lagi mau minta bantuan sama siapa, lo satu-satunya harapan gue, Mau ya? Please. Cuman ngetes doang kok, apakah abang gue ada ketertarikan dengan perempuan atau enggak lebih dari itu, Bujukan Bintang tak langsung berhasil.
Kelaya malah menatapnya penuh curiga. Please. Nggak bakal aneh-aneh kok, ay. Nggak yakin gue, Bin. Bibir Bintang cemberut, kecewa. Gue janji nggak bakal aneh-aneh. Kalau aneh-aneh lo boleh nolak kok. Kali ini, perkataan Bintang berhasil membuat Kelaya tertarik. Beneran? Iya. Bantuin gue ya. Besok. Besok? Iya, mau kapan lagi? Besok Minggu, abang gue pasti ada di rumah. Nggak baik nunda-nunda, lebih cepat lebih baik. Kelaya mengangguk. Mau bagaimana lagi? Ya sudahlah, kalau aneh-aneh, dia akan menolak. Toh besok orang tua Bintang juga ada di rumah, jadi tidak mungkin Bintang berani aneh-aneh. Kelaya mengangguk. Mau bagaimana lagi? Ya sudahlah, kalau aneh-aneh, dia akan menolak. Toh besok orang tua Bintang juga ada di rumah, jadi tidak mungkin Bintang berani aneh-aneh. Yeay, makasih hai. Pelukan Bintang di tubuh Kelaya pun mengerat. Bibirnya tersenyum lebar dengan wajah berseri-seri. Satu langkah menjadikan Kelaya sebagai ipar semakin dekat. Bintang tak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ah, Bintang tak sabar menunggu besok tiba. Bin, lo nggak mau nemenin gue ke dapur nih? Tengah malam, perut Kelaya keroncongan. Makanan terakhir yang masuk ke perut Kelaya adalah bubur pesanan Bara tadi sore. Jadi wajar kalau Kelaya tiba-tiba terbangun di tengah malam karena lapar. Ia berniat membuat mie dan minta ditemani Bintang. Sebenarnya sih, mamanya Bintang sempat menawari Kelaya untuk makan malam ketika sampai di rumah sahabatnya itu. Namun, karena Bintang dan orang tuanya sudah malam lebih dulu. Jadi Kelaya harus makan berdua dengan Bara. Merasa canggung, Kelaya mundur teratur. Nggak bakal ada hantu, ay. Rumah gue nggak berhantu, jawab Bintang dengan mata terpejam. Kelaya juga tahu itu. Tapi tetap saja dia takut tengah malam sendirian di dapur. Kalau tiba-tiba ada putih-putih berdiri di ujung meja gimana? Setelah menarik napas dalam, meyakinkan hati, Kelaya memutuskan untuk turun dari tempat tidur. Kakinya terayun ragu menggapai pintu kamar. Berulang kali menatap Bintang yang tampak kembali tidur pulas. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Demi dapat tidur, Kelaya akhirnya berlari menuju dapur setelah menutup pintu kamar. Tidak menengok kanan-kiri hingga kakinya mengerem mendadak saat melihat seseorang berdiri menatapnya. Kelaya? Itu Bara. Tanpa baju, hanya mengenakan celana kaos panjang. Lelaki itu tengah meletakkan piring ke atas meja makan yang langsung bersebelahan dengan dapur. Remangnya cahaya dapur membuat tubuh Bara tak terlihat jelas dalam pandangan Kelaya. Kelaya? Kalau saja Bara tak memanggilnya lagi, Kelaya pasti telah melarikan diri. Iya, Bang. Ini aku, Kelaya. Kaki Kelaya seakan memaku lantai. Maju ragu, mundur juga tak bisa. Malu rasanya kalau tiba-tiba putar balik setelah ketahuan Bara. Untunglah, Bara yang menyadari kecanggungan itu kembali bersuara hingga memecah keterpakuan Kelaya. Kelaya? Lelaki menatap Kelaya lurus-lurus. Kenapa kamu malah diam di situ? Nggak jadi ke dapur? Abang tahu aku mau ke dapur. Itu adalah pertanyaan bodoh. Saya lihat kamu berlari kemari, kalau nggak ke dapur, mau kemana lagi? Tolong tenggelamkan Kelaya. Malu banget rasanya. Gadis itu merapikan rambut berantakannya dengan sembarang. Untung saja rambut Kelaya diikat sebelum tidur.
Jadi penampilannya tidak terlalu malu-maluin ketika bertemu Bara secara tak terduga seperti ini. Iya bang, aku mau ke dapur. Memberanikan diri, Kelaya melangkah mendekat. Jantungnya jumpalitan tak karuan, berdebar gugup. Padahal Bara hanya berdiri diam. Maaf ya bang kalau aku ganggu makannya abang, aku cuman mau rebus mie sebentar. Kamu lapar? Pertanyaan itu kembali membuat Kelaya berhenti melangkah, kini tepat berhadapan dengan Bara. Tak ingin bertatapan langsung dengan mata Bara, Kelaya memalingkan wajah. Tak sengaja menatap meja makan. Ah, ternyata Bara membuat spaghetti. Kamu mau spaghetti juga? Buru-buru Kelaya menggeleng. Enggak, bang. Aku mau rebus mie saja. Baru saja Kelaya ingin melangkah, menjauhi Bara, perutnya berbunyi nyaring. Pipi gadis itu memerah seketika. Ia meringis. Bara terkekeh. Kepalanya menggeleng pelan lalu menarik tangan Kelaya dan mendudukkannya di kursi. Makan saja, saya bisa buat yang baru. Tapi, bang, saya belum terlalu lapar, kamu makan saja duluan. Meski tak ada nada mengancam sama sekali. Kelaya menurut. Tak enak juga terus menolak niat baik Bara. Terlebih lelaki itu telah menjauhinya, kembali berkutat dengan kompor dan pisau dapur. Makasih, bang. Bara hanya berdehem singkat sebagai respon dari ucapan Kelaya. Mata lelaki itu sepenuhnya fokus pada masakannya kembali. Bahkan, ia tak melirik Kelaya sedikit pun. Dari tempatnya duduk, Kelaya dapat melihat jelas Bara yang tengah memasak. Bagaimana lelaki itu mengiris bawang, merebus spaghetti, bahkan menumis bumbu-bumbu. Meski kerap kali salah fokus pada punggung Bara yang tampak menggiurkan. Lebar, kokoh dan berotot, pasti sangat nyaman untuk tempat bersandar. Kelaya memperhatikan Bara dengan tenang sambil memakan spaghetti buatan lelaki itu. Enak. Kelaya tak menyangka Bara pandai memasak. Emang lo nggak mau iparan sama gue? Di tengah kunyahannya, pertanyaan bintang kembali terngiang. Ditatapnya kembali punggung polos Bara yang membelakanginya. Kelaya menghela napas, dalam hati ia membatin. Gue mau sih Bin. Yang jadi masalah, abang lo mau nggak punya istri gue. Bara seorang dokter, sudah pasti setiap hari ia bertemu wanita cantik tak terhitung jumlahnya. Kalau para perawat, dokter dan bidan saja tak ada yang nyangkut di hati Bara. Bagaimana Kelaya yang hanya remahan rengginang ini? Selesai makan, Kelaya mencuci piring dalam diam. Sesekali ia akan melirik Bara yang tengah menuangkan spaghetti ke atas piring. Ketika Bara beranjak membawa pergi piringnya ke meja makan, Kelaya membersihkan dapur dengan telaten. Ia juga mencuci semua peralatan masak, meski Bara terus melarangnya. Ketika Kelaya selesai membersihkan dapur, Bara hampir menghabiskan makannya. Aku duluan ke kamar ya, bang. Makasih masakannya. Spaghetti buatan abang enak, puji Kelaya tulus. Bara mengangguk singkat. Iya, senang kalau kamu suka sama masakan saya. Duluan, bang. Lekas Kelaya berbalik. Kelaya. Tak jadi, suara rendah Bara otomatis membuat Kelaya berbalik. Bara menatapnya singkat sebelum mengalihkan pandang lebih dulu. Menunduk, seraya mengaduk spaghetti tanpa minat. Pakaian kamu. Lain kali perhatikan pakaian kamu sebelum keluar kamar. Saya sih tak masalah. Kalau ada orang lain bagaimana? Refleks Kelaya menunduk, sedetik setelahnya ia kontan menutupi dadanya dan berbalik. Iya, bang.
Maaf, Bang. Terlanjur malu, tanpa berpikir lebih banyak Kelaya melarikan diri dengan cepat. Dalam hati ia menyumpah serapah. Malu banget. Sepertinya Kelaya tak bisa membantu Bintang besok. Ia tak sanggup lagi bertemu Bara. Malu.